fikih doa yang penting dipelajari. Ya Allah, ini kalau terjemah bebasnya begini. Mereka mengatakan, aku nggak mungkin punya keturunan. Maka aku memohon darimu saja yang tidak punya batas dalam pemberian. Mereka katakan aku nggak mungkin. Aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a, sungguh engkau pasti mendengar doaku. Kalau kepada yang maha mendengar tidak terkabul juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Dan ini ada fikih doa, bagus sekali. Jadi kalau berdoa, sebut nama Allah sesuai permintaan. Yang kedua, cari bahasa yang menyentuh. Itu semua Nabi begitu. Nabi Isa saat mengonfirmasi umatnya di hadapan Allah, ya Allah, kalau engkau mau hukum, itu hambamu. Tapi kalau engkau mau ampuni, engkau yang paling banyak kasih sayangnya. Anak ibu sudah mencederai nama baik keluarga. Tiba-tiba datang ke rumah untuk minta maaf. Diterima nggak? Kadang cara menerimanya kan belum tentu langsung baik kan? Ngapain kesini? Ada yang, kamu bukan anak saya lagi. Lantas anak siapa? Tapi dimaafin juga kan? Lalu dia berkata begini, Pak, silahkan. Kalau papa mau marah, mau pukul, silahkan. Tapi saya anak papa. Tapi kalau papa maafkan, memang papa adalah papa yang penyayang, yang selama ini seperti yang aku harapkan. Mukul nggak? Demi Allah, meluk. Dan air mata keluar. Nah, ibu saja yang punya rahim, punya sifat kasih yang dalam, apalagi Allah yang Rahman dan Rahim. Maka cari kalimat yang lembut. Nabi Zakaria mengatakan, ya Allah, mereka mengatakan nggak mungkin. Maka aku memohon kepadamu yang tak punya batas. Dan kalau engkau aku mohonkan kepadamu, tak mengabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti meminta? Dan itu dilakukan dalam sholat. Dan masih berdiri, belum selesai sholatnya. Baru mulai sholat, minta. Apa yang terjadi? Lihat ayat 39-nya. Pakai fa. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Annallah yubashshiruka bi Yahya. Maka nggak ada jeda. Fa itu harfu 'atfin raditin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf sambung antara dua peristiwa yang terjadi tanpa jeda. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan. Antara berdoa dan dikabulkan tidak ada jeda. Baru selesai minta, seketika turun malaikat menyampaikan doamu terjawab. Tidak menunggu sholatnya selesai. Ternyata kalau sholatnya benar, itu seketika terjawab. Dan beliau meminta dalam keadaan berdiri. Nabi Zakaria seorang nabi, ini saya ingin tunjukkan keutamaan dari barakahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Zakaria seorang nabi, sholat berdiri dikabulkan. Kita umat Nabi Muhammad sebelum sholat ditunggu oleh Allah mau minta apa aku kabulkan. Maka turunlah Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kalau engkau punya persoalan, jangan mengeluh kata Allah. Terima dulu dengan sabar. Karena yang lain pun punya masalah. Perhatikan fikih masalah. Nanti kita belajar fikihnya ya. Kata Allah, aku menitipkan masalah ini bukan ingin membuat kehidupanmu bermasalah, tapi meningkatkan kualitas hidupmu supaya lebih baik kemudian hari. Karena itulah ketika aku berikan, tak mungkin aku titipkan kalau engkau tak mampu. Maka turun ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa. Jadi nggak mungkin diuji itu Anda nggak mampu, nggak mungkin. Jadi kalau Anda datang ke sini sekarang sedang punya masalah, seberat apapun, itu tandanya Anda yang mampu, saya tidak. Saya tidak dititipi itu oleh Allah karena saya belum mampu. Anda mampu. Kalau Allah percaya kepada Anda, kenapa Anda pesimis? Lalu katakan, inna ma'al usri yusra. Bahasa kitanya begini, pasti berakhir, pasti selesai. Nggak ada yang nggak ada solusinya. Kalau sedang punya persoalan, tanamkan itu dalam jiwa. Makanya disebut al-insyirah, sesuatu yang lapang. Kalau kita menerima dan mengatakan seberat apapun pasti selesai, nggak mungkin Allah tinggalkan. Tanamkan pada jiwa. Itu minimal lapang hati kita. Ya, dan itu yang punya kita di Quran. Katakan, yang praktekkan Jepang. Betul, di semua kegiatan pakai. Dulu ada yang senapas dengan Songgoku Songgoan itu ada benteng Takeshi kan ya? Ya? Kalau mau naklukkan itu, ayo kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa kan? Dibuatkan optimisme dalam dirinya supaya bisa. Nah ini kita ada ayatnya. Katakan pada dirimu, pasti selesai. Aku usah mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Terima dulu, pasti Allah tingkatkan kualitasnya. Setelah itu apa? Bawa dalam sholat. Jadi konfigurasi sholat itu begini.
kalau pagi punya masalah, kenapa dipanggil zuhur? Supaya diselesaikan dalam zuhur. Zuhur ke asar punya masalah, diselesaikan di asar. Nanti akumulasinya diselesaikan di isya. Kalau belum tuntas, tahajud. Makanya orang yang benar sholatnya, tidurnya tenang. Karena dia sudah curahkan kepada Allah. Ya Allah, engkau yang titipkan, engkau pasti selesaikan. Engkau yang berikan, engkau paketaskan. Engkau pasti tuntaskan. Lalu istighfar kan? Makanya begitu istighfar, tidurnya tenang. Nggak percaya silahkan. Coba dulu evaluasi istighfar, tenangkan. Tidurnya enak. Tapi kalau Anda nggak lakukan, dalam tidur pun masih bermasalah. Kamu tidur. Nggak enak. Itulah sholat. Nah, ayatnya berbunyi, saya hapus dulu ya. Bismillah. Allahu Akbar. Apa? Ya, alhamdulillah. Presiden ngapus, Masya Allah. Ya, musyawarah. Ya. Oh, enggak usah, itu aja. Ya, baik, makasih. Jangan dihapus yang tidak ingin saya hapus ya. Baik, jazakallah khair. Ya. Cukup? Makasih, jazakallah khair. Teknis, hamba, cara, hikmah. Ya. Oke. Quran surah 2 ayat 45. Perhatikan, ini mahal sekali ilmunya dan tidak di satu kitab, mesti dikumpulkan. Quran surah 2 ayat 45. Wasta'inu bis sabri was salah. Perhatikan ya, fokus baik-baik. Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan bila Anda memiliki persoalan dalam hidup, terima dulu dengan sabar. Sabar itu bukan diam ya. Sabar itu menerima ujian yang Allah titipkan, berikhtiar untuk menyelesaikan sesuai dengan apa yang Allah bimbing. Itu sabar namanya. Jelas? Terima dulu dengan sabar, lalu bawa itu dalam sholat. Jelas? Sampaikan, minta solusinya. Wassalah. Kalau belum yakin, imannya dipertanyakan. Kalau belum yakin, imannya dipertanyakan. Makanya nanti di ayat 153, di surah yang sama, Quran, surah 2, ayat 153. Dibuka dengan iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Kamu kok kayak nggak beriman, kata Allah? Bukannya kamu beriman? Pakai imanmu. Bahasa kita begitu. Pakai imanmu. Orang beriman tuh dapat satu yang tidak menyenangkan, bersabar. Dapat hal yang disukai, bersyukur. Terima dulu. Bawa dalam salat. Teruskan. Perhatikan. Ketika dibawa dalam salat, masih ingat kisah Nabi Zakaria? Dikabulkan oleh Allah dalam keadaan ruku atau sujud tadi? Berdiri. Belum ruku, belum sujud. Masih berdiri kan? Dan dikabulkan. Kita belum berdiri, sudah dipanggil oleh Allah. Punya masalah apa? Datang. Dan saat mulai berdiri, bertakbir, berdiri, kita mohonlah dalam berdiri kepada Allah. Kalimat yang langsung Allah ajarkan. Perhatikan baik-baik. Allah perintahkan salat, fa'budni, ibadah kepadaku. Maka kita katakan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Perhatikan bahasa kitanya, perhatikan cara menerjemahkannya. Ya Allah, Engkau perintahkan aku salat untuk menghamba kepadamu. Sekarang aku hanya menghamba kepadamu saja. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Wasta'inu, bentuk perintah. Kalau kita ingin rubah bentuk perintah ke dalam bentuk permintaan, kata Allah, minta solusi. Kita ingin rubah, ya Allah, kami minta solusi hanya kepadamu. Kalimatnya berubah dari ista'inu jadi nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang ya Allah, saya punya persoalan. Dan Engkau Maha tahu dengan itu semua. Dan saya hanya menghamba kepadamu dan memohon solusi darimu. Saya tanya pada Anda, kita bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam keadaan apa? Berdiri. Kan dalam baca Al-Fatihah berdiri kan? Kita baca saat berdiri. Nanti Anda akan temukan kaitannya dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria minta berdiri di Kabul, kita belum minta sudah ditunggu. Dalam berdiri diminta membaca ini. Perhatikan hadisnya, hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ussimatis salatu baini wa baina 'abdi 'ala nisfaini. Salat dibagi dua bagian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar menunaikan salatnya sebagai hak aku dan kewajibannya, maka kewajibanku pertama kepadanya mengabulkan apapun yang dia minta dalam salatnya. Hadis qudsi.
Di mana dimulainya? Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, jika hamba memulai dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi, maka Allah langsung menjawab, hambaku sedang memujiku. Maka kalau sedang sholat, rasakan diawasi Allah, dijawab itu. Makanya latihan yang benar bacaannya. Ya, Anda mau main sinetron, latihan switnya lama sekali itu supaya benar kan? Sinetron loh dunia. Sekarang kebutuhan dunia akhirat, masa nggak benar bacanya? Belajar, malu sama Allah. Ya, yang lihat malaikat loh. Ya, Anda kalau main sinetron yang nonton manusia, Anda sholat yang nonton malaikat. Ya, maka pastikan bacaannya enak, nyaman di hati, rasakan diawasi. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab, asna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu, saya cepat kalau hamba membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi, Allah menjawab, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang lihat poinnya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau hamba membaca sampai di kalimat ini, ya Allah, sekarang aku menyembah seperti engkau perintahkan hanya kepadamu, dan aku punya persoalan dalam hidup dan engkau maha tahu, aku minta solusi hanya kepadamu. Qala Allah azza wa jalla, Allah jawab, hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar salatnya dari mulai takbir sampai bacaan ini, masalah apapun yang dia minta sekarang aku kabulkan. Nabi Zakaria salat minta dijawab. Kita umatnya Nabi Muhammad karena keberkahan nabinya belum minta sudah diberikan jalan. Makanya banyak orang memohon dalam salat, dan tidak sedikit yang dimintakan mustahil menurut manusia. Ibunda Al-Bukhari, Anda boleh cek di kitab Fathul Bari jilid pertama itu di bab muqaddimah. Al-Bukhari itu kan buta usia 4 tahun. Butanya permanen. Dokter mengatakan nggak akan sembuh. Buta. Kapan sembuhnya? Ketika ibunya masuk ke mihrabnya. Ibu masuk ke mihrab, Al-Bukhari masuk kamar mengulang hafalan surat Qaf. Ibunya berdoa di hamparan sajadahnya. Sampai tertidur, lelah berdoa tertidur. Mimpi ketemu Nabi Ibrahim. Ini dari tafa'ul namanya. Tafa'ul itu menamai anak dengan tokoh tertentu untuk mendapatkan percikan kebaikan dan kesolehannya. Nah, Al-Bukhari itu nama aslinya Muhammad. Bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Bardizbah, ya, kemudian berasal dari kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena dari Bukhara tambah al dan i di ujungnya untuk mengenalkan saya dari Bukhara, maka Al-Bukhari. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabawi. Ya, boleh misalnya, silakan, nggak ada masalah. Oh, ini saya santai, senang saya, nggak apa-apa. Kecuali kalau bapaknya bolak-balik baru saya. Ya, oh, Mas Dude dari Bintaro misalnya boleh. Anak Dude Al-Bintaroi, ya, Al-Banteni. Nah, Imam Al-Bukhari 4 tahun demikian tadi kena buta, ibunya berdoa, mimpilah ketemu Nabi Ibrahim. Di mimpi dikatakan, anakmu akan melihat lagi. Pas qadarallah, beliau sedang mengulang hafalan Quran di surat Qaf. Nyampe ke ayat 21 sampai 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dulu pandanganmu itu tertutup, tak bisa lihat. Sekarang kami akan buka secerah-cerahnya, mulai hari ini pandanganmu akan menatap dengan tajam. Padahal ayat itu tentang suasana akhirat, tapi percikan dari kebaikan itu turun ke bumi. Maka ketika selesai ayatnya, ibunya bermimpi, terbuka pandangannya, bisa melihat kembali. Lompat kaget dikejar ibunya. Umi, laqad ra'ait. Saya lihat lagi. Ibunya kaget bangun, langsung dipeluk. Rubbama ra'aita biqalbik. Mungkin kau melihat dengan hatimu. La bal bi'aini, dengan mata saya. Sejak saat itulah belajar hadis. Kapan? Saat ibunya memohon dalam sholat di mihrab. Jelas? Oke. 5. Harus sampai yang terakhir kan? Salatnya kan 5 waktu. Dapatnya 5. Ya? Yang terakhir apa? Salat adalah pengantar pada kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Profesi apapun yang Anda pilih, Anda jaga salat dengan benar, tertinggi Anda dapatkan. Tertinggi. Nah, ada sukses saja. Sukses. Ada bahagia saja. Happiness. Sukses saja dalam bahasa Arab itu fauz, kata umumnya. Turunannya faiza, fauzi, faizan, faizin, fauzan, itu sukses. Derivasinya 29 kali disebutkan di Quran. Jadi kalau ada yang namanya faiz, faizah, fauzan, faizin, itu orang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Kalau bahagia saja, belum tentu sukses, itu fariha namanya. Sifatnya farah perempuan. Laki-lakinya farhan. Jadi kalau ada yang namanya farhan, diharapkan bahagia selama hidupnya. Walaupun belum tentu sukses.
Kalau Anda gabungkan keduanya, sukses dan bahagia, success and happiness, maka berubah kalimatnya menjadi falahun. Falah. Sukses dan bahagia.